Dermaga Pelabuhan Indah Kiat yang dibuka pada 28 April 2022 diprediksi mampu melayani 1.000 penumpang kendaraan setiap harinya. Dermaga tambahan yang dibuka atas inisiasi Kapolda Banten, Inspektur Jenderal Polisi Rudi Herianto ini dioperasikan untuk melayani penyeberangan penumpang kendaraan yang akan menyeberang ke Sumatera namun tertahan di jalur Cikuasa atas karena tidak tertampung di Pelabuhan Merak. Setiap harinya akan ada 2 armada kapal yang beroperasi dengan kapasitas maksimal 500 penumpang kendaraan setiap 1 kali perjalanan penyeberangan atau 1.000 penumpang kendaraan setiap harinya. Saat ini sudah dapat konfirmasi dari pengelola kapal bahwa dengan kapasitas yang sama mereka menyiapkan 2 unit kapal. Jadi kita harapannya pada hari ini dapat memberangkatkan lebih dari 1.000 kendaraan dari antrian pemudik di Cikuasa atas menuju ke Pelabuhan Panjang di Lampung. Pada penyeberangan kali kedua setelah dibuka, ada 130 unit kendaraan pribadi roda 4 dan 30 unit kendaraan truk yang diseberangkan, di mana nantinya para penumpang yang melalui jalur ini akan tiba langsung di Pelabuhan Panjang Lampung dengan jarak tempuh maksimal 5 jam perjalanan. Langsung ke Pelabuhan Panjang yang kurang lebih memakan waktu 5 jam ya, dan ini dengan kita menggunakan kapal besar tentu aspek safety-nya juga terjamin dan juga tentunya bisa nyaman dalam perjalanan. Junaidi memastikan pelayanan penyeberangan dari dermaga tambahan di Pelabuhan Indah Kiat ini aman karena menggunakan kapal-kapal besar. Dari Kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara mewartakan. Perjalanan mudik aman, sehat, dan lancar menjadi hal yang diharapkan setiap orang maupun para anggota keluarga. Terlebih, Idul Fitri 1443 Hijriah saat ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Nah, bagi Anda yang mudik bersama anak di tahun ini, Antara akan berbagi tips agar perjalanan lancar sehingga silaturahmi bersama keluarga dan kerabat di kampung halaman juga bisa dinikmati dengan penuh rasa sukacita. Untuk tips yang pertama, pastikan seluruh anggota keluarga yang berangkat telah menerima vaksinasi booster atau dosis penguat, utamanya kaum lansia, dan vaksinasi dosis kedua bagi anak usia 6 hingga 11 tahun. Hal itu guna menjamin perlindungan anak di bawah 6 tahun yang belum bisa menerima vaksinasi COVID-19 dari penularan virus. Usahakan agar anak tidak berdekatan dengan orang lain selain anggota keluarga. Gunakan masker medis dengan benar, yakni menutupi hidung, mulut, dan dagu dengan erat, serta hindari kegiatan ngobrol berlebihan saat di perjalanan. Jika menggunakan kendaraan pribadi, buka jendela hingga 3 cm untuk menjaga sirkulasi udara. Selama perjalanan, ajak anak bermain atau mendongengkan cerita yang menarik. Ketika di kendaraan umum, luangkan waktu sejenak untuk membawa anak jalan-jalan agar tetap aktif dan tidak jenuh. Sesuaikan pakaian anak dengan kendaraan yang digunakan. Misalnya perjalanan dengan pesawat udara, sebaiknya gunakan pakaian yang lebih tebal. Bawa makanan, vitamin, maupun obat-obatan yang dibutuhkan anak agar tetap bugar. Perjalanan dianjurkan untuk dilakukan di malam hari, karena udara yang tidak terlalu panas akan membuat anak merasa lebih nyaman. Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Eyang Miko Suciatmiko, saat dihubungi Antara Jumat 29 April juga menyarankan untuk membawa barang seperlunya dan tidak berlebihan.
Kalau menginapnya lama di sana tempat mungkin barang-barang sebagian dikirim lewat paket ya. Yang barang-barang kalau misalnya harus bawa pakaian banyak, bawa barang-barang banyak oleh-oleh, kirim aja lewat paket. Jadi yang bepergian tidak terlalu bawa banyak, sehingga juga bisa ngawasi anak-anaknya. Kadang-kadang anak-anak kalau masih kecil-kecil perlu diawasi ya. Jadi barang-barang kirim lewat paket, kemudian sehingga kita bisa fokus ngawasin anak-anak selama di perjalanan. Eyang Miko yang juga merupakan anggota Satuan Tugas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI itu mengingatkan masyarakat untuk membawa persediaan cairan sanitasi tangan dan masker cadangan. Mengingat masker harus diganti setiap 4 jam sekali. Selain itu, penting untuk saling mengingatkan ketika ada yang mengabaikan protokol kesehatan. Nah, itulah tips yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat. Selamat mudik dan ingat, tetap jalankan protokol kesehatan secara disiplin. Dari Jakarta, Cahyasari, Kantor Berita Antara, mewartakan. Aparat gabungan TNI Polri yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Penegakan Hukum Damai Kartens berhasil menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata KKB, Webin Tabuni, Sabtu 30 April sekitar pukul 7.40 waktu Indonesia Timur di Kampung Dugume, Kabupaten Lanijaya. Saat ditangkap, pelaku melakukan perlawanan, sehingga aparat keamanan mengambil tindakan tegas dengan menembak mati pelaku. Kini jenazah pelaku Webin berada di RSUD Jayawijaya. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Kombes Polisi Ahmad Mustafa Kamal, di Jayapura mengatakan, pelaku Webin Tabuni merupakan anggota KKB yang tergabung kelompok militer Murib dengan daerah operasi sekitar Kuyawage hingga Ilaga, Puncak Papua. Dan Webin telah masuk dalam daftar pencarian orang. Informasi terakhir WT ya, WT itu, tapi dia nggak sendiri. Namun siapa yang pelakunya, apakah yang termasuk satu orang yang melarikan diri, kita masih lakukan dalam. Karena kan mereka ini kan sudah diketahui keberadaan beberapa hari terakhir di Kabupaten Lanijaya. Sebelumnya, kelompok kriminal bersenjata KKB menembak anggota Koramil 1702 Jayawijaya, serta Eka Andrianto Hasugian dan Sri Lestari, yang merupakan pasangan suami istri, hingga tewas di Jalan Trans Elelim, Kabupaten Yalimo pada 31 Maret lalu. Kedua anak korban yang masih balita juga turut menjadi korban. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara mewartakan.